Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal bagaimana kepastian hukum perlindungan pelajar Indonesia di dunia. Kali ini gue nggak sendiri, ada Ketua PPI Dunia, Kang Ahyar. Apa kabar Kang? Baik. Ini kandidat doktor dari Tiongkok ya kan? Kalau ini udah dokter beneran. di mana Kang? Tiongkoknya? Di Kampusnya? Tianjin University. Oh, jadi gitu di 150 kilo dari Beijing ya. Ngambil jurusan? Urban Planning Ya. Dari dulu memang ya? Dari S1, dari S2? Dari S2 ya? Saya enggak. Oh, Urban Planning ya? Yang lain. Ya rencananya apa tuh Kang? Ngambil jurusan Urban Planning nih ke depannya nanti? Kalau ke depannya sih ya kita memang seneng jadi planner aja sih. Kalau ke depannya rencana mau misalkan mau bikin konsultan atau apa belum kepikiran ke arah sana. Dikira mau jadi calon wali kota Bandung. Aduh, karena Kang Emil kan ngambil urban planning kan. Iya. Dari Bandung kan berarti kan? Aku dari Bandung ya? Asal dari Bandung. Ya nggak jauh dari Sumedang. Iya. Ngajar di mana Kang sekarang? Ngajar di UNU Cirebon, Universitas Nahdlatul Ulama. Tapi karena lagi S3 jadi belum ngajar. Nanti setelah selesai ya. Setelah selesai ya. Juga ngajar di teknik berarti ya? Apa di mana? Saya kebetulan sementara di ekonomi. Oh, ekonomi. Kami memang ke depan kayaknya mau dari kampus mau bikin prodi baru mungkin. Oh gitu ya. Jadi biar inline juga ya? Ya betul. Nah Kang, ini isu yang mungkin di beberapa kepemimpinan PPI Dunia sudah sempat didengungkan masalah perlindungan pelajar Indonesia di dunia. Jadi kalau negara itu sempat sibuk membahas soal TKI misalnya gitu ya, perlindungannya. Ada banyak kasus di Hong Kong, di Malaysia, di Korea, di Saudi Arabia gitu ya. Kadang kita juga luput gitu ya, padahal kita punya mahasiswa yang kuliah di luar negeri jumlahnya sangat banyak sekali ya. Kalau nggak salah di Australia itu yang tertinggi di dunia ya, yang kita mengirimkan ke sana. Beasiswa juga banyak, pemerintah punya LPDP, punya macam-macam. Kampus universitas luar negeri juga menawarkan demikian. Tapi isu soal masalah perlindungan pelajar Indonesia di dunia itu juga sama pentingnya sebenarnya. Nah kira-kira sejauh ini bagaimana perkembangan upaya PPI Dunia mengadvokasi soal isu ini? Ya, makasih nih Kang Jaki. Jadi kita makasih banyak buat podcastnya Ruang Jaki ya. Jadi di sini ya kita jadi punya saluran untuk bisa menyampaikan urgensi dari perjuangan kita supaya ini bisa masuk dalam satu tata kelola aturan yang memang mengikat dan memberikan keamanan bagi kita. Dari kita sebenarnya dari PPI Dunia memang betul ini perjuangan yang berkelanjutan yang dimulai zaman 2020-2021 zaman kepengurusan Bang Khoirul Anam, dilanjutkan 21-22 Bang Faruk dan sekarang saya. Karena memang ya mungkin Kang Jaki yang lebih expert dan mengetahui bagaimana cara satu rancangan undang-undang itu menjadi satu rancangan dan menjadi undang-undang sendiri itu kan pasti butuh proses yang tidak sebentar. Dan kami di PPI Dunia juga kepengurusan kan hanya satu periode, satu tahun lah. Karena kan kita di PPI ini kan terbatas oleh waktu kuliah di luar negeri. Mungkin kalau di Indonesia kita dulu kan jadi aktivis bisa 6 tahun, bisa 7 tahun kan gitu. Kalau di sana kan nggak bisa gitu. Artinya terbatas dengan banyak hal lah, beasiswa. Terus juga kalaupun mau biaya sendiri juga cukup mahal. Itu satu. Nah terus yang kedua adalah mengingat terkait dengan peran dari kita sendiri. Kalau advokasi masing-masing case by case ya kita tetap lakukan dengan segala upaya yang kita bisa. Tapi kalau secara kita menggolkan RU-nya ini ya sama, kita juga terus lakukan. Seperti kita tentunya mencoba bertemu dan menyampaikan minimalkan secara ide dan frekuensi ini sama dulu lah, sampai dulu dengan para bapak-bapak, ibu-ibu kita yang ada di DPR untuk ini bisa sampai gitu. Plus juga secara penggalangan dukungan ini juga terus dilakukan dengan webinar-webinar. Seperti kemarin kita ngadakan terkait dengan hal ini dengan teman-teman di Jepang gitu. Dan teman-teman di Jepang kita adakan webinar ini. Artinya secara semua hal dan langkah ini dilakukan secara paralel lah kira-kira gitu. Sampai memang pada saatnya nanti entah di
kepengurusan saya atau selanjutnya ini bisa goal lah kira-kira gitu. Jadi seberapa urgent sebenarnya perlindungan pelajar Indonesia di dunia ini? Kasus-kasus apa aja yang kemudian jadi trigger kemudian teman-teman PPI dunia berpikir perlu payung hukum nih kira-kira? Urgent Kang, menurut kami dari PPI dunia sangat urgent. Ada sih memang yang menyampaikan bahwasannya kenapa harus ada perlindungan pelajar, kan pelajar sama juga dengan WNI, sama juga dengan tenaga kerja Indonesia yang di luar gitu kan. Artinya secara kata konteks yang mewakilinya kan sama sebagai warga negara Indonesia. Yang menurut kami kenapa perlu kekhususan bukan berarti kami ingin diperlakukan secara istimewa, tapi kasus-kasus pelajar yang di luar negeri itu berbeda dengan satu kasus pelajar yang ada di Indonesia, dua dengan kasus TKI yang ada di luar negeri gitu. Jadi punya kasus-kasus khusus yang memang ini hanya menyangkut pada pelajar. Nah, misalkan apa? Satu terkait dengan penipuan agen. Nah, apakah agen pelajar dengan agen TKI ini sama kan beda gitu. Yang satu menyalurkan soal tenaga kerja, yang satu bagaimana menawarkan soal berkuliah di luar negeri. Nah, penipuan agen ini cukup banyak terjadi gitu ya. Khususnya di negara saya di Tiongkok juga berkali-kali pun juga terjadi. Ini maksudnya bukan agen dari ya agen pendidikan ya artinya kan gitu. Artinya yang memang dia modusnya itu untuk berkuliah gitu kan. Ada yang memang sudah dibimbing segala macam ternyata nggak berangkat. Ada yang sudah berangkat ternyata ujungnya malah kerja gitu. Yang itu jam kerjanya lebih banyak daripada jam belajar kan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua soal keamanan. Nah, soal keamanan ini soal terjadinya pelecehan seksual. Terjadinya pelecehan seksual oke lah kalau pelecehan seksual saya pikir bisa terjadi ke tenaga kerja, bisa terjadi ke mahasiswa. Artinya itu bisa secara satu konteks yang sama gitu ya. Tapi kalau terjadi soal keamanan, soal misalkan satu negara itu terjadi chaos, kerusuhan. Nah, itu kan kalau tenaga kerja Indonesia tinggal pulang. Kalau mau kerja tinggal pindah kerja. Tapi kalau pelajar kan sulit Kang gitu. Karena terikat ya dengan gitu. Universitas. Benar, terikat dan kita kan tadi kalau dikatakan beda dengan kasus pelajar di Indonesia. Kalau di Indonesia kan masih terukur oleh kita karena kita warga sini, kita kuliah di sini, kita tahu kondisinya ini bakal aman, ini bakal chaos atau apa. Tapi kalau di negara orang kan nggak pernah tahu. Mohon maaf, misalnya saya cerita soal teman-teman yang ada di Sri Lanka. Nah, di Sri Lanka tuh kan kemarin terjadi kerusuhan ya. Terus teman-teman itu akhirnya harus nggak bisa melanjutkan kuliah di sana, kembali ke sini. Nah, mereka kampusnya itu siap untuk mentransferkan nilai. Tapi di Indonesia nggak ada yang mau terima. Gitu. Nah, ini kan harus gimana gitu? Siapa yang harus memayung tanggung jawab itu lah? Karena kita juga bukan kita yang pengen kan terjadi kerusuhan di luar negeri. Kita bahkan juga nggak tahu kondisi-kondisi sosiologis yang ada di luar negeri. Itu artinya itu cukup sangat berbeda dengan kasus TKI atau kasus warga negara Indonesia. Terus misalkan soal belum lagi yang di teman-teman yang itu kerusuhan, perang gitu kan. Belum lagi soal adanya yang direkrut untuk misalkan berpotensi direkrut untuk gerakan separatis dan segala macam. Ini kan banyak juga ke situ. Terus belum lagi soal bagaimana jaminan kesehatan. Nah, ini yang paling juga cukup sering Kang kita terima permohonan bantuan gitu kan untuk teman-teman kita yang kecelakaan, untuk teman-teman kita yang mohon maaf misalnya meninggal dunia untuk pengiriman jenazah dan segala macam. Nah, secara case by case gini kita PPI bantu dan dorong untuk kita selesaikan masalah-masalah itu. Hanya kan secara sistem aturan gitu menurut saya perlu ada aturan yang membahas tentang bagaimana ketika pelajar-pelajar itu mendapatkan musibah-musibah seperti itu. Memang ada negara yang mewajibkan kita untuk punya asuransi gitu kan, untuk punya asuransi ada, tapi ada juga yang enggak gitu. Sehingga kita juga di sana juga bingung juga mau seperti apa nih sistem jaminan kesehatan kita selama di luar
Karena udah pasti mungkin BPJS nggak bisa dipakai kali kan, gitu kan ya. Kalau di Indonesia kan, kalau di Indonesia kan, mohon maaf teman-teman pelajar di Indonesia kan, ketika ada sesuatu kan tinggal BPJS aja, dan kalau di luar negeri kan kita iuran terus tapi nggak bisa dipakai. Nah ini gimana? Kalau kita nggak ada masalah, misalkan ada sistem BPJS kesehatan yang bisa digunakan pelajar Indonesia di luar negeri, ya oke lah kalau itu premi bisa, misalkan ada itu. Nah, maksudnya kan undang-undang ini tuh untuk bagaimana bisa mengatur secara khusus soal-soal yang tadi gitu. Terus cerita juga soal ada teman-teman yang di beberapa negara yang mungkin juga yang Indonesia belum punya hubungan diplomatik, cuman ada kantor dagang, tapi jumlah pelajarnya banyak. Nah, ini juga repot gitu. Jadi kantor dagang itu tuh sebenarnya udah mendorong teman-teman PPI, ayolah untuk sebenarnya di kantor dagang itu ada sub yang menaungi soal pelajar gitu. Hanya ya mungkin ini kayaknya terkait dengan tata kelola birokrasi kali ya. Kan kalau kantor dagang kan rumahnya kan di Kemendak misalkan gitu. Nah, supaya lebih rapi dan mereka juga lebih terbantu, nggak terlalu sibuk ngurusin pelajar yang jumlahnya banyak, tugas mereka adalah dagang, kantor dagang. Mereka juga dorong kita, ayolah PPI untuk bersuara soal bagaimana bisa dibuat, kalau nggak disebut atase ya oke lah, misalkan kantor pendidikan kayak gitu, kayak kantor dagang misalkan. Mungkin kalau atase Kang Zaki yang lebih paham, dianggapnya jadi punya hubungan diplomatik atau gimana, nggak paham ya gitu. Nah kayak gitu, itu juga jadi masalah. Peran kantor perwakilan Indonesia di luar negeri ini perlu dioptimalkan, khususnya juga dalam hal pendataan juga kan. Kita data teman-teman PPI, KBRI ada yang rapi, ada yang enggak. Ada yang malah KBRI-nya itu mengandalkan teman-teman PPI. Nah, ini kan menjadi sekelas KBRI yang punya anggaran dari negara. Ada itu. Minta tolong sama PPI. Ya, ada itu terjadi gitu. Nah, tapi nggak semua ya, nggak semua negara gitu. Nah, ini kan menurut saya case-case ini kayaknya case-case yang khusus memang terjadi untuk menyangkut dengan kita pelajar Indonesia di luar negeri. Jadi kalau nggak salah kan di zamannya Mas Faruk itu kan sempat ada upaya diskusi dengan Komisi 1 DPR RI ya pada saat itu agar ini bisa diperjuangkan di advokasi ya. Dan memang pertanyaannya ya, seingat saya pada saat itu adalah bagaimana peran KBRI, Konjen ya, Atase yang dia punya tugas yang memang spesifik untuk kemudian memberikan proteksi bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Tapi memang setiap KBRI atau Konjen punya problem yang berbeda-beda ya. Ada yang sama sekali mungkin duitnya kecil gitu ya, sehingga akhirnya care-nya juga kecil terhadap WNI kita di luar negeri gitu ya. Atau misalnya karena ya memang dasarnya memang tidak punya kepedulian, karena ya dia sibuk dengan mungkin ada urusan yang jauh lebih menyedot perhatian mereka, sehingga akhirnya kemudian tidak bisa terlalu concern terhadap pelajar ya Indonesia di luar negeri. Tapi saya sepakat gini Kang, memang ini harus berdiri pada konteks undang-undang sendiri. Karena tadi kalau kita bicarakan ini kan soal cross border, ya. Ini kayak agen misalnya, ini agennya pelakunya dari Indonesia apa luar negeri. Nah ini kan akan tunduk pada hukum mana kira-kira? Apakah hukum Indonesia, apakah hukum di negara masing-masing itu? Kalau kemudian dia tidak diatur secara spesifik, itu akan repot nantinya dalam hal penegakan hukum, karena kita melibatkan urusan hukum yang yurisdiksinya berbeda. Nah, betul. Itu yang kemudian perlu dipertegas. Kalau tidak ada undang-undang khusus yang berdiri, maka itu akan menimbulkan ya ujungnya pelajar Indonesia di luar negeri itu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Kalau tadi misalnya ada ide masuk aja ke Sisdiknas, apakah Sisdiknas itu spesifik mengurus tadi itu kan? Belum tentu. Nah, belum tentu. Ini kan isu yang spesifik sebenarnya gitu. Atau TKI beda. Kita aja visa aja beda kan, ya, visa belajar, visa bekerja kan gitu. Benar, dari itu udah beda. Beda. Makanya memang dia nggak bisa kemudian disisipkan pada satu undang-undang yang bisa jadi ide besarnya berbeda dengan maksud yang dibawa oleh teman-teman dalam 3 periode terakhir ini di PPI Dunia. Jadi oleh karena itu memang proses advokasi ini harus dikaji betul-betul. Setahu saya kan di zaman Akang kalau nggak salah itu bikin buku ya. Zaman Akang ya, yang esai atau apa tuh tentang perlindungan pelajar Indonesia di dunia. Oh iya betul, kan? betul. Itu kira-kira bagaimana ide-ide masukan yang mungkin secara singkat
didapat dari teman-teman? Ya, kalau selama sementara ini sih, kalau zamannya Bang Faruk, dia sempat mengumpulkan semua ya, kita semua dalam satu Zoom untuk berdialog apa saja masalah-masalah yang terjadi. Nah, zaman kita memang, jadi berarti gini, kalau zaman saya itu semua hal inventarisir, dokumen semuanya, naskah akademik, terus juga daftar inventaris masalah DIM itu udah selesai dah di zaman Bang Anam, zaman Faruk. Zaman saya ini ibaratnya udah kekumpul nih, kira-kira bahwasannya ini penting. Nah, tema zaman kita itu sebenarnya adalah ingin perbanyak penggalangan dukungan terhadap dorongnya dimasukkannya rancangan ini ke dalam program legislasi gitu. Kang Jaki mungkin tahu bahwasannya terkadang kita perlu penggalangan publik dan dukungan gitu ya, agar ini menjadi perhatian dan bisa dibahas di samping kita secara diplomasi person by person atau institusi ke institusi, karena PPI Dunia ke Komisi 1 atau misalkan diperkuat dengan Komisi 10 atau dengan pimpinan DPR atau bahkan dengan pimpinan-pimpinan partai politik, itu kita terus lakukan. Nah, zaman kita termasuk tadi yang Kang Jaki bilang menggalang esai bagaimana perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri. Betul. Jadi memang kita pengen, itu salah satu kita untuk meraih memperbesar kembali perhatian publik untuk bisa publik dalam hal ini publik pelajar, karena mungkin bisa jadi pelajar Indonesia periode kemarin dan periode sebelumnya lagi itu sudah berganti kan karena dengan pendeknya masa studi kita gitu. Jadi itu salah satu upaya kita. Nah, terkait dengan tulisan-tulisannya sendiri ya saya belum baca itu karena memang belum terekap secara utuh ya. Jadi saya coba cek sudah sejauh apa isinya. Tapi yang pasti upaya itu adalah untuk itu ya kira gitu. Untuk kita bisa kembali menggalang dukungan publik khususnya pelajar Indonesia yang di luar negeri untuk bisa terus sustain terkait dengan perjuangan kita untuk menggolkan undang-undang ini gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ada dua kementerian kira-kira yang punya relasi yang cukup dekat ya. Betul. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan tinggi juga di sana. Sehingga memang ini persoalannya setelah kita sudah kumpulkan, mungkin peran pemerintah penting karena bisa jadi usulan RUU ini akan muncul dari inisiatif pemerintah. Oh iya, betul. Gitu betul, kan. Betul. Apakah nanti mau masuk ke ranah Komisi 1 atau Komisi 10 DPR RI misalnya begitu ya. Karena ya satu undang-undang pasti akan punya lintas sektoral tuh yang kemudian nanti akan masuk. Itu adalah dialog nanti mungkin kalau kita punya akses PPI Dunia dengan Menteri Pendidikan atau kemudian dengan Menteri Luar Negeri itu akan menjadi menarik gitu. Karena ya ini legacy sih, warisan juga sih. Ya, kalau bisa berhasil gitu. Iya, ya. betul. Paling nggak masuk prolegnas ya dulu. Iya, betul. Itu udah menarik gitu. Karena kan ya kita tahu lah politik hukumnya kan akan bergantung siapa sponsornya, bagaimana perjuangan finansial untuk menggolkan rancangan undang-undang ini itu kan beyond dari PP Dunia. Betul. Tapi paling tidak bisa masuk dalam prolegnas saja itu udah advokasi yang luar biasa. Benar. Gitu. Nah, kira-kira apa rencana ke depan dari PP Dunia? Ya, rencana ke depan tentunya kita kalau ya tadi ya legacy ini memang target besar yang harapan dan cita-cita yang harus kita raih. Hanya kita juga perlu berbesar hati bahwasannya kita juga perlu berbesar hati kalaupun ini terjadi di adik-adik kita selanjutnya, kita pun akan sangat apresiasi karena jujur periode kita itu tinggal berapa bulan lagi, Agustus kita selesai. Ya kalau untuk zaman kita tentunya kita memang akan beraudiensi ya tentunya dengan Kementerian Pendidikan, khususnya Menteri Pendidikan dan Menteri Luar Negeri, termasuk dengan Komisi 1 dengan Komisi 10. Kita lagi rancang dalam waktu dekat dengan Komisi 10. Dengan harapan bisa dengan Komisi 10 untuk kita bisa menyampaikan secara resmi bagaimana terkait hal ini. Itu aja. Nah, termasuk juga Road to Simposium Kongres Internasional nanti Agustus kita juga akan terus angkat masalah ini hingga nanti di Kongres Internasional kan juga biasanya ya mungkin Kang Jaki juga tahu pasti selalu ada pembicara-pembicara yang juga kita akan masukkan temanya dalam di situ dan juga kita akan masukkan dalam pembahasan internal organisasi kita bagaimana apa ya anatomi organisasinya untuk bisa goal kayak kira gitu.
sempat di periode lalu itu diusulkan untuk dibentuk tim ad hoc. Jadi tim ad hoc sendiri supaya larinya cepat, supaya badannya ramping untuk mengurusi ini. Nah ini tapi belum terwujud ya, bahkan artinya masih berada dalam badan PPI Dunia karena di pengurusan saya beberapa hal memang menjadi isu soal spin off tadi gitu. Nah sehingga harapannya nanti apakah spin off ini akan kita dorong, misalkan kemarin PPI Institute, tim ad hoc perlindungan pelajar gitu kan, terus juga tim jurnal Indonesia Emas 2045, itu kan kita punya jurnal juga. Nah apakah mungkinan 3 ini yang kita spin off untuk larinya lebih kencang lagi lah kira-kira gitu. Iya, jadi artinya sudah Komisi 1 dilakukan, sekarang Komisi 10 ya DPR RI agar kemudian nanti dialog dengan eksekutif juga kementerian bisa sampai juga ya. Kita doakan semoga sukses. Ini Kang Ahyar Agustus ya, jadi merayakan kemerdekaan dengan masuk amin. isu Makanya ini kepada pemerintah. Podcast ini penting gitu. Harapannya pada ngundang juga yang lain gitu supaya ini bisa semakin sampai ke publik gitu. Ada sebenarnya yang tadi saya bilang sempat ada, ngapain sih ada RUU perlindungan pelajar gitu kan, kok pengen diistimewain banget sih anak-anak di luar negeri, udah mah dapat privilege gitu kan. Gitu kan, privilege-nya ya mungkin keberuntungan dari Tuhan lah, dapat beasiswa atau ada yang self funding gitu kan, kok masih mau di ini ya. Kita jelasin gitu, ada suara-suara itu tuh ada gitu, cuman kita jelasin tadi pelemasan pelajar Indonesia di luar negeri itu berbeda dengan TKI, berbeda dengan permasalahan pelajar yang ada di Indonesia. Jadi tadi yang menurut Kang Jaki ya, kita ahli hukum nih, karena hukum internasional nih biasanya masalahnya nih khusus gitu. Itu sih. Terima kasih banyak Kang Ahyar udah sharing-sharing. Sukses buat PPI Dunia. Makasih Kang. Sampai ketemu lagi di Irfan Zaki berikutnya.